Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena kita udah ketinggalan jauh sama kelas karyawan, jadi kayaknya hari ini kita ngejar dua materi, dua pertemuan ini jadikan 1 jam ini kayaknya kita agak ngebut-ngebutan. Apalagi minggu depan kan sudah UTS, semangatnya itu paling enggak kalau besok kan kita ketemu lagi, kalau di rekayasa perangkat keras ini besok langsung harus praktek. Syukur-syukur kalau nanti teman-teman mahasiswa ada yang mau gabung ke yang kelas karyawan, nggak apa-apa. Alhamdulillah, nanti kalau mau nanti kita gabungkan jadi satu kelas nanti jam 16.30 kalau mau. Tapi kalau enggak, berarti waktu untuk praktek kita nanti sempit. Besok itu hanya sekitar 1 atau 2 jaman. Kayaknya itu kurang. Jadi targetnya paling enggak untuk rekayasa perangkat keras ini ke praktek. Jadi besok soal UTS-nya, kisi-kisinya nanti mengenai pemrograman Arduino. Jadi harus praktek ke Arduino-nya. Makanya ini sebelum masuk ke sana kita kejar ke materi yang kemarin tertinggal. Dilalah kemarin itu tanggal merah, jadi kita tertinggal jauh. Tuh. Oke, langsung saja. Kita masuk ke konsep analog digital. Nanti masuk ke sistemnya seperti apa. Jadi kita akan masuk ke analog. Sebenarnya analog itu apa? Yang pasti bahwa analog itu merupakan kuantitas analog yang diwakilkan atau direpresentasikan ke variabel kontinu dan indikator yang sebanding dengan nilai variabelnya. Saya ambil contoh, misal kita masuk ke dalam sebuah sistem speedometer analog. Nah, kalau kita lihat dari analog ini, setiap perubahannya dia itu tergantung dari kecepatan yang dijalankan oleh roda. Semakin dia cepat, maka nilainya dia itu akan mengarah ke kanan. Dia itu akan semakin tinggi kalau representasikannya atau perwakilannya itu dinamakan dengan nilai-nilai ini 20, 30, 40. Jadi semakin cepat dia itu berputar, semakin dia naik. Dan ini kalau bisa digambarkan dalam segi kurvanya, dia itu bisa bentuk analog adalah dia itu seperti ini. Seperti kemarin kita membahas mengenai AC dan DC. Dia seperti linear, dia itu seperti kurva sinus. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi setiap ada perubahan kecepatan, semakin cepat dia itu akan naik terus sampai puncak tertingginya. Dan dalam turunnya nanti juga dia itu semakin lambat. Itu sifat dari analog. Jadi jarum penunjuk akan berbanding lurus dengan kecepatan setiap putaran rodanya. Itu gambaran secara analognya. Saya ambil contoh lagi juga mengenai termometer air raksa. Semakin terjadi perubahan suhu yang ada di titik ini, maka air raksa dia itu akan mengembang dan semakin naik. Seandainya dia semakin panas, dia itu akan semakin naik. Dan kenaikan seperti tadi kecepatan itu hampir tidak ada nilai dari pembulatannya. Jadi tidak ada nilai dari pembulatannya. Dalam arti kita kan hanya di sini tertulis misal 50, 75. Nah, kalau kita kembangkan lagi 50 ini bisa jadi 50,000001. Terlalu banyak nol di belakang koma, maka dia itu semakin detail. Nah, misal ke sini lagi naik lagi 51,000001, naik lagi. Nah, kalau kita kurvakan dia itu akan naiknya sedikit demi sedikit. Sesuai dengan pengembangannya, sesuai dengan inputan dari analognya. Itu. Saya ambil contoh yang lebih mudah mungkin seandainya kita memutar sebuah audio. Audio misal di amplifier, misal kita proses ada sebuah amplifier, dia itu seperti ini kotaknya, kita
tekan volumenya. Volume kita putar sedikit demi sedikit, maka kekerasannya juga akan semakin naik. Dan dia itu tidak serta-merta ibaratnya cuma dari pelantik langsung dag langsung semakin naik itu enggak. Jadi dia semakin kecil, dia perubahannya sedikit demi sedikit. Jadi kalau kita kurvakan ya tetap seperti analog sinus. Bentuk sinusnya. Jadi dia terjadi perubahan sedikit demi sedikit. Jadi setiap perubahan pada di sini analog putaran audio, suara dapat diatur yang bersesuaikan dengan indikator suaranya atau VU meternya, atau terlihat VU meter. Kalau lihat ini, kalau di mixer analog itu terlihat jarumnya. Setiap ada perubahan semakin naik, semakin keras, dia itu akan semakin berubah. Jadi kesimpulannya adalah sekecil apapun perubahan, jadi kalau kurvanya sekecil apapun, dia berubah sedikit demi sedikit. Perubahan pada kuantitas fisik akan ada perubahan pula pada indikator analognya. Yaitu indikator analog semakin perubahan di sini, perubahan kecil-kecil sekali. Dia itu akan berubah di outputnya atau indikatornya. Nah, kalau dalam gambar sinyal analog, ya seperti ini. Bentuknya dia bentuknya perubahannya kecil demi sedikit. Nah, ini bentuk analog kalau dari secara globalnya. Kita masuk ke dalam analognya dalam segi elektroniknya. Pada elektronik analog, kuantitas fisik diukur atau diproses dengan mengubahnya ke dalam tegangan arus yang sesuai. Maksudnya, dalam sebuah kurva, sebentar. Dalam sebuah kurva sebuah sinyal analog, dia itu akan bentuknya seperti ini. Oke, satu. Nah, dia itu akan terjadi perubahan seperti ini. Inputnya tergantung itu. Nah, ini bagian ini yang ke atas itu seperti tadi di slide-nya bahwa mengubahnya ke dalam tegangan atau arus. Maka yang di atasnya ini adalah arus atau tegangan. Jadi kayak kemarin kita mengenai tegangan, di sini misal 0 volt, di sini ini ada 5 volt misal gitu. Maka ini perubahannya 1 volt, 2 volt, 3 volt sampai 4 volt. Nah, ini perubahannya bisa 0,00001, perubahan juga naik demi naik. Nah, itu hampir tidak ada batasannya dari setiap perubahannya. Jadi kecil banget, makanya lebih keakuratannya dia itu akurat kalau dari model analog. Nah, yang ke sini adalah pasti waktu T-nya. Makanya kalau di sistem analog, elektronik analog, dia kuantitas yang ada di atasnya itu biasanya mengenai gambaran arus atau tegangannya. Itu. Nah, sinyal listrik tersebut dapat digunakan untuk memproses. Nah, sinyal-sinyal ini, perubahan-perubahan inilah yang akan diproses oleh bentuk proses analog. Dan ini yang akan menampilkan sebuah informasinya yang akan diproses untuk menginformasikan adalah perubahan-perubahan ini. Itu. Kalau digital kan nanti beda, dia itu merubah dari sistem logikanya. Besaran logikanya nanti berapa. Nah, kalau ini setiap perubahan dari karena dia itu naik-naik, setiap titiknya dia itu ini mewakili yaitu arus tegangannya. Nah, itulah yang diproses dan itu informasi yang untuk digunakan untuk nanti keluarannya. Dan dalam proses menampilkan informasi, selang informasi dan melakukan pengendalian. Kita ambil contoh dalam proses kita ke perwakilannya dari sistem elektronik analog seperti di mikrofon. Jadi kalau di mikrofon akan menghasilkan keluaran tegangan yang sesuai dengan amplitudo gelombang suara yang masuk. Jadi kalau kita berbicara di depan mic seperti ini, kita ada orang di sini misal, nah dia di sini dia bersuara,
maka tersuara itu di gelombang udara ini dia itu akan seperti ini bentuknya. Di gelombang udara dia itu tidak bisa direpresentasikan menjadi apa, tapi nanti akan masuk ke dalam mikrofon dan hasil dari output mikrofon dia itu dalam bentuk representasinya dalam bentuk tegangan, arus, arroh atau tegangan bentuknya. Dan ini kalau sudah sampai seperti ini, inilah yang akan bisa diproses. Untuk memprosesnya adalah sinyal-sinyalnya. Jadi ditangkap di udara seperti ini bentuknya, terus ditangkap oleh mikrofon, terus dia itu masuk ke dalam bentuk arus tegangannya. Begitu juga kebalikannya, seandainya kita ke gelombang suara seperti pengeras suara. Jadi ini direpresentasikan ke dalam tegangan atau arus, di sini juga T-nya, maka seperti ini di sini kan listriknya, setelah dia keluar itu yang di sini adalah yang ada di udara sekitar kita. Udara sekitar kita. Di itu seperti sebenarnya kalau di analog nanti ada analog digital converter atau digital analog converter. Jadi di sini dari analog menuju ke listrik baru ke kalau dikeluarkan lagi dari listrik ke analognya ke udaranya. Ini mengenai analog dan kita masuk ke dalam digitalnya. Perbedaannya di mana bahwa kalau digital kuantitas digital tidak direpresentasikan atau diwakili dengan indikator variabel yang kontinu. Dia itu tidak secara kontinu. Kalau ini kan kontinu, dia itu kecil demi sedikit, itu tidak ada batasan sampai tidak terhingga. Setiap perubahannya itu tidak bisa kita ketahui bahwa perubahannya nilainya berapa. Tapi kalau digital tidak direpresentasikan variabel yang kontinu, tetapi dengan simbol digit, yaitu simbol diskrit. Jadi contohnya kita seperti ini, kita melihat sebuah jam digital. Jam digital ini, dia itu, kan kalau kita melihat dari jam digital, dia itu akan perubahannya setiap, kalau di sini ada hour, minute, day, month, year. Semua di sini ada detik aja, misal second, misal di sini ada 09, pasti dalam perubahannya dia mulai dari misal 09, 10, 11, 12, 13, 14, nah gitu. Nah, ini kalau kita melihat perubahannya, dia itu kan perubahannya pada saat pembulatan saja. 9, langsung 10, langsung 11. Oke. Padahal kalau kita bandingkan dengan analog, pasti kalau di analog 0,9 itu akan jadi 0,00001 perubahannya 9,00002 dan seterusnya. Baru nyampe nanti masuk ke dalam 10-nya. 10 juga ya nanti 0,000. Makanya kalau dalam segi analogi itu digambarkan seperti perubahan sinus, seperti sinyal AC. Nah, kalau digital dia itu hanya pembulatan 9, 10, 11, 12, 13 dan seterusnya. Tidak ada koma-komanya. Jadi kalau contoh di jam digital ini waktu terus berjalan kontinu, tetapi pembacaan jam tangan atau jam digital ini hanya dilakukan pada waktu tertentu, yaitu pada waktu 9, 10, 11, 12, 13 dan seterusnya. Jadi pada saat waktu tertentu secara periodik, secara terus menerus. Misalnya setiap detiknya. Gitu. Ini bentuk digital, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa proses ini, proses yang tadi dikenal dengan istilah langkah per langkah atau step by step, langkah atau diskrit. Diskrit itu merupakan variabel yang hanya dapat memuat seperangkat nilai terbatas atau pembulatan nilainya. Jadi kalau kita gambarkan sebuah analog ini seperti ini bentuk analognya ini analog. Tapi kalau kita gambarkan menjadi digital, dia itu akan step by step. Oke, saya gambarkan ulang saja biar. Misal ini sebuah kurva digital.
kurva analog seperti ini dia bentuknya. Tapi kalau digital dia pembulatan. Ini misal ini 5 volt, 5 volt, ini 0 volt, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ke arus atau tegangan. Dia itu kan bentuknya seperti ini. Nah, kalau digital dia itu akan membulatkan. Jadi dia itu akan bentuknya seperti ini saja. Jadi satu, nah bentuknya akan menjadi kotak-kotak seperti ini. Sampai seterusnya. Jadi kalau kita melihat secara detail lagi, oke kita detailkan lagi. Bahwa antara 0, misal 0 ini, 0 volt, dia itu akan mewakili dari 0 sampai kalau di sini adalah 0,5. Maka 0 sampai 0,5 itu akan diwakili oleh satu digit saja. Diwakili oleh pembulatannya menjadi satu digit. Misal ini digit 1, ini digit kedua, digit ketiga. Atau ini kalau dalam binernya misal ini 0, 0. Terus ini 0, 1, misal ini 1, 0. Terus yang 4 ini adalah 1, 1 gitu. Jadi perubahannya seperti pembulatan dan pembulatan terus. Itu kalau digital. Oke. Jadi kalau kita melihat contohnya, ini seperti ini pembulatannya. Kalau analog dia itu seperti ini analog. Analognya dia sinus. Kalau digital dia itu diskrit. Jadi ini bisa kalau kita gabungin ke atas ini akan seperti ini. Nah gini. Jadi misal kalau di analog ada sebuah tegangan misal 0, anggap aja 1,00005. Maka kalau di digital itu hanya sekitar 1 saja. Atau dia itu kalau dibenarkan akan menjadi 0, 1. Gitu. Jika ada perubahan sedikit demi sedikit, maka itu namanya analog. Kalau pembulatan itu namanya digital. Kita bisa lihat konversinya ini seperti ini. Analog dia itu tergambarkan oleh yang putih-putih ini. Analog, oke. Jadi misal ada suara, maka suaranya itu akan mengeras. Dia itu akan mengeras. Terus kalau misal dipelankan, dia itu pelan. Dikeraskan lagi, misal gini, keraskan. Nah, terus pelan-pelan lagi. Nah, seperti itu. Itu sinyal-sinyal analog. Nah, kalau dikonversikan ke dalam digitalnya, dia itu akan seperti ini. Kerasnya itu misal kita dengan model digital, akan kerasnya misal tadinya volumenya cuma 0. Tiba-tiba dikeraskan, maka dia pembulatan tiba-tiba di sini akan kekerasannya itu akan mencapai misal ini 0 dB akan jadi misal langsung 5 dB. Pembulatan. Nah, keras lagi dia itu akan menjadi 6 dB dan seterusnya. Jadi tidak bisa pelan demi pelan atau sedikit demi sedikit di pembulatan. Jadi kalau kita lihat dalam misal sample rate, contohnya sebuah sample rate dalam kita bisa sering lihat bahwa di file MP3 kita, file MP3 biasanya itu ada sample rate. Sample rate itu berapa? 16 bit misal gitu, atau 444.000 hash gitu. Misal 16 bit berarti ini adalah lebar datanya. Berarti lebar datanya 16 bit, berarti seandainya sebuah sinyal analog seperti ini, maka perubahan dari 5 volt ini akan dibagi dengan kalau 16 bit berarti dibagi menjadi 16 bitnya. Gitu. Jadi kalau kita secara analogikanya seperti ini aja. Kalau 16 bit atau 8 bit saja. 8 bit kita mendengarkan musik itu seperti kalau dalam musik kita drum aja itu nggak bisa mendengarkan sebuah karena pembulatannya itu lebih sedikit, nggak bisa mendengarkan seperti suara high atau treble atau kayak simbal
atau suara yang melengking gitu nggak bisa. Tapi setelah biar dia itu sample rate-nya atau ini lebar datanya 16 bit atau lebih tinggi lagi 24, itu akan kita mendengarkan dari suara simbal dan yang lebih low lagi, misal bass yang lebih rendah lagi. Begitu konversinya. Jadi kalau dalam arti kita sering mendengarkan istilah ADC dan DAC. Ini bisa menggambarkan bahwa kalau ADC adalah analog digital converter dan DAC adalah digital analog converter. Misal ini sebuah suara bentuknya seperti ini. Oke, suara. Makanya ADC dia itu akan berbentuknya akan menjadi discrete digital. Gini. Oke, digital. Nah, skala DAC dia itu dikeluarkan lagi, maka dia menjadi analog lagi. Gitu. Nah, kenapa perlu ADC DAC? Seandainya perlu ini, kita memprosesnya itu dengan proses digital. Digital, makanya perlu sebuah pemrosesan secara digital. Seandainya tidak ada pemrosesan secara digital, ini tidak memerlukan ADC atau DAC-nya. Ini. Terus representasi dari digital tidak ambigu, istilahnya tidak ragu-ragu, tidak seperti analog karena dia perubahannya dikit demi sedikit, tapi kalau digital dia itu diskrit pasti, dia itu seperti pembulatan-pembulatan. Setelah kita membedakan antara analog dan digital, kita akan masuk ke dalam sistem digital. Yang namanya sistem kan dia beberapa komponen akan menjadi sebuah satu fungsi, makanya itu akan menjadi sistem. Berarti sistem digital merupakan kombinasi perangkat, beberapa perangkat yang dirancang untuk memanipulasi informasi yang bersifat logika. Terus sistem digital hanya menerima kuantitas dengan nilai diskrit itu. Jadi mengapa kita harus menggunakan sistem digital? Alasannya kenapa? Jadi alasannya kita menggunakan sistem digital yaitu mudah dalam perancangan yang akan dilakukan. Rangkaian dalam sistem digital menggunakan rangkaian kontak atau saklar atau dia itu hanya logikanya 010101. Nah, kelebihannya adalah besar arus dan tegangan tidak terlalu penting. Jadi misal gini, rangkaian dalam sistem digital menggunakan rangkaian kontak atau saklar. Dia itu mudah dalam perancangannya seperti ini. Contohnya saya ambil contoh adalah misal kita akan membuat sebuah pemrosesan sebuah anggap saja kita pengendali suhu gitu. Pengendali suhu. Jadi untuk mematikan lampu. Oke. Sebuah sensor, ini sensor, misal sensor, dia itu kan analog. Seandainya dia itu akan dirubah ke dalam akan untuk mensaklar lampu on off atau off, maka dia itu akan memerlukan sebuah penguat. Biasanya ada sebuah penguat. Setelah itu dia itu akan membutuhkan sebuah komparator. Ini gambaran aja komparator. Setelah komparator, dia itu baru membuat sebuah driver switchingnya. Habis itu tinggal switchnya. Nah, komponen yang diperlukan ini cukup banyak. Kalau di kita rakit ini memerlukan komponen yang banyak. Tapi kalau digital, nanti dia itu hanya sensor, sebuah pemrosesan, dia langsung bisa on dan off. Itu akan lebih mempersimpel. Karena ampli di sini penguat, komparator dan driver ini bisa dimanipulasi oleh digital. Makanya komponennya itu akan lebih simpel. Dan kita lihat juga seandainya kita tahu bahwa kayak komputer zaman dulu dengan komputer sekarang itu akan lebih simpel sekarang karena tingkat-tingkat yang dimanipulasi, logika yang dimanipulasi itu semakin mudah pada saat sekarang. Tidak perlu konversi yang terlalu banyak.
Makanya kalau kita berhubungan dengan digital itu akan mudah dalam perancangannya dan simpel dalam menggunakan komponennya. Dan besar arus tegangan tidak terlalu penting kalau di sini. Itu alasannya perancangan menggunakan sistem digital. Informasi lebih mudah disimpan. Kalau kita menggunakan analog, kita biasanya menyimpan sebuah informasi itu kalau zaman dulu itu menggunakan kaset pita, yaitu menggunakan sistem medan elektromagnet, magnet gitu. Nah, ini kan magnet kalau zaman dulu kan dia itu bisa disimpan misal kaset pita, atau yang kalau zaman dulu itu rata-rata semuanya itu menggunakan seperti kaset pita untuk menyimpan sebuah dokumen atau informasi. Tapi kalau digital kita bisa menyimpannya di dalam EEPROM, di dalam sekarang flash disk atau di dalam hard disk dan segalanya. Pada saat sekarang kalau digital untuk penyimpanan digital itu kan banyak banget. Jadi ini akan mudah disimpan dan waktu yang ini akan lebih awet dengan menggunakan sistem digital. Kalau kaset dia itu nanti seandainya dia cara penyimpanannya itu nggak benar, mungkin dia nanti berjamur atau akan rusak, makanya informasinya tidak terjamin akan disimpan seterusnya. Dan cara pengambilannya juga lebih mudah dengan digital. Karena kita tinggal cari filenya, misal di file atau datanya, kita cari sudah langsung kita mendapatkan informasinya. Tapi kalau kaset, kita harus mencari dulu putarannya di mana, posisinya di mana, putaran keberapa. Nah itu kan akan mempersulit dalam mengambil komponen informasinya. Itu salah satu alasannya dan yang pasti lebih tepat dan teliti. Pada sistem analog, ketepatan dan ketelitian didapat dengan pemakaian komponen yang lebih presisi, yaitu sistem misal suhu, kelembaban, dan segalanya, rangkaian-rangkaian, dan lain-lainnya. Dan pada sistem digital, ketepatan dan ketelitian didapat menggunakan komponen yang sama. Gitu. Tidak memerlukan, kalau dalam sistem analog, kita memerlukan misal kita fungsinya dia itu sebagai amplifier, maka dia hanya memerlukan amplifier penguat saja. Misal dia itu fungsinya untuk driver pencaklar, maka dia fungsinya driver saja. Makanya setiap fungsi-fungsi nanti akan beda-beda dalam sistem analog. Tapi kalau dalam sistem digital, salah satu contohnya itu komputer kita yang kita pakai itu bisa digunakan untuk apa saja. Mungkin untuk dia mengetik, untuk mendengarkan musik, atau dia untuk menggambar. Nah, itu kan hanya cuma satu komponen saja, yaitu komputer. Tapi kalau dengan menggunakan pengolahan analog, maka semuanya itu cuma satu fungsi, ya udah fungsinya cuma satu gitu. Makanya tidak efisien untuk atau lebih kecil lagi untuk kita gunakan atau rancangannya. Dengan alhasil nanti jelas biaya yang diperlukan itu kalau kita mengolah sebuah analog, dia itu akan lebih besar lagi. Kalau dengan menggunakan digital, kita bisa universal, kita gunakan ini, maka itu akan lebih murah. Contoh lagi, misal mikrokontrol, dia bisa digunakan A, B, C, kita bisa program tergantung dari program kita, akan dia itu sebagai pengontrol suhu, atau dia itu sebagai penguat, atau dia itu akan sebagai pemproses seperti apa, maka cuma menggunakan satu hardware saja, yaitu mikrokontrol. Tidak memerlukan lainnya. Itu alasannya kenapa kita menggunakan sistem digital. Terus alasannya lagi kerja rangkaian dapat diprogram. Karena program itu sesuai dengan harapan kita. Mudahnya komponen digital dapat menyimpan informasi lebih lama, maka kerja rangkaian dapat disimpan dalam bentuk program. Dan cara kerja yang kita inginkan, kita hanya perlu memprogramnya, tidak perlu merubah, mencari komponen lagi, terus kita solder lagi, kita rakit lagi. Nah, itu tidak perlu. Kita hanya yang dirubah adalah cuma programnya saja. Nah, yang pasti kalau kita nanti dalam pemrograman,
operasinya nanti dikendalikan oleh setiap perintah yang tersimpan di dalam program. Kita perubahan, kita hanya sekedar ngedit, terus simpan lagi, maka cara kerjanya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi lebih mudah dengan sistem digital dan tahan terhadap draw. Tahan terhadap draw, lebih tahan terhadap draw. Karena apa? Kalau dalam analog yang diproses adalah sinyalnya. Sinyal setiap perubahan, setiap perubahannya kan sedikit karena dia itu terlalu detail, detail, makanya dia itu mudah untuk terkena draw, gangguan. Tapi kalau digital karena dia itu pembulatan, maka dia itu kan lebih tidak detail banget, tapi pengolahannya itu walaupun dia bentuknya seperti ini, dia terdapat draw masih bisa kita olah walaupun bentuk sinyalnya seperti ini. Jadi istilahnya tahan terhadap gangguan-gangguan. Tapi sebenarnya sinyal digital juga tidak 100% murni tahan dengan gangguan. Nanti kita bahas, selanjutnya kita mengenai alasannya lagi dimensi lebih kecil, bahwa kalau kita menggunakan analog, dimensinya, bentuknya barangnya nanti akan lebih besar, tapi kalau dengan digital itu lebih simpel. Kita bisa lihat saja semua amplifier kalau zaman dulu itu besar dalam komponennya, atau radio aja itu dulu itu besar-besar, tapi sekarang hanya kadang-kadang cuma ukuran 1 cm saja itu sudah kita bisa mendengarkan radio. Kalau zaman dulu mungkin 1 lemari itu baru bisa mendengarkan sebuah radio. Nah kalau sekarang kan dengan sistem digital itu akan cuma kecil, cuma 1 cm, diameter 1 cm saja sudah bisa kita menikmati radionya. Dimensinya akan lebih kecil. Oke. Tapi di sini juga dari kelebihan-kelebihan dari sistem digital, kita juga ada kelemahannya dari sistem digital, terutama adalah besaran yang umum di lingkungan kita itu besarannya adalah besaran analog. Jadi di lingkungan kita, kalau dalam kita mendeteksi sebuah sensor, itu rata-rata hampir 80% itu besarannya adalah analog. Walaupun itu nanti kita mendeteksi suhu, mendeteksi cahaya, pastikan besarannya itu kan besaran analog. Karena kita lihat saja, misal cahaya saja, kita terangnya kan kita bisa mendeteksi bahwa keterangannya itu mulai dari kecil-kecil ke besar, terlebih terang sampai terang banget. Berarti itu kan analog. Perubahannya kan kecil sedikit demi sedikit. Gitu. Misal suhu, mulai dari suhunya semakin dingin akan jadi panas, misal panas akan jadi panas terus. Nah, itu kan sebuah besaran analog. Misal deteksi apa lagi? Misal perubahan suara saja. Kita keraskan mulai dari kecil terus dia itu membesar. Nah, itu kan perubahan analog. Makanya semua yang ada di lingkungan kita itu besarannya adalah analog. Kalau kita akan mengkonversi, kita akan memproses dengan digital, berarti kan kita perlu seperti tadi, perlu ADC dan DAC. Kalau kita nggak perlu, kita keluarannya sebuah analog, berarti kita hanya memerlukan ADC saja, itu analog digital converter. Nah, karena ada sebuah pemrosesan, misalkan saya gambarkan di sini. Jadi seperti tadi bahwa kita besaran yang ada di lingkungan kita itu rata-rata analog. Nah, besaran analog, seandainya besaran analog ini kita akan memproses, itu kan bentuknya seperti ini, kita akan memproses dengan digital, berarti kita harus memerlukan sebuah konversi yaitu ADC, analog digital converter. Dari digital ini diproses, seandainya nanti hasil outputnya kita nggak memerlukan ke analog lagi, misal ini akan dikeluarkan ke monitor monitor atau LED atau ke
motor misal, berarti ini kan tidak memerlukan besaran digital, maka kita bisa langsung run ke sana, bisa langsung ke outputnya. Tapi kalau hasilnya nanti keluarannya itu memerlukan sebuah sinyal analog, misal memerlukan suara, memerlukan di sini adalah suaranya, suara, maka dia itu kita memerlukan sebuah digital analog converter, DAC-nya, DAC. Jadi ini konversinya, Bapak ini akan jadi sinyalnya sinus lagi. Nah, gitu karena pemrosesan ini dari analog, misal analog ke digital, ini kan memerlukan sebuah, jelas pasti memerlukan sebuah waktu. Dan tidak merta ibaratnya satu waktu, dalam 1 detik, dalam waktu satu yang bersamaan itu langsung diproses. Pasti saat ini memerlukan mulai dari analog ke digital converter itu memerlukan sebuah waktu. Nah, seandainya waktunya itu lama, itu akan berakibat pada delay informasi yang diterima. Pemrosesannya juga semakin lama. Nah, itu merupakan kelemahan dari sistem digital. Jadi pemrosesan sistem digital membutuhkan waktu. Jadi memerlukan waktu pada tahap awal dan tahap akhir dari sebuah rangkaian digital, besaran analog harus diubah ke digital lagi dan sebaliknya dari digital ke analog. Jadi itu memerlukan waktu. Perubahan waktu ini mungkin seandainya kita menggunakan sistem-sistem yang sederhana itu nggak terlalu kelihatan. Tapi nanti kalau kita terapkan pada sistem yang lebih kompleks itu sangat terlihat. Apalagi dia itu memerlukan respon yang responsif, respon yang sangat cepat. Ini akan menjadi masalah. Dan yang kelemahannya lagi adalah sinyal digital tidak sesuai benar dengan sinyal analog. Kesalahan pencuplikan akan bisa terjadi. Maksudnya pencuplikan kan seperti tadi, mengkonversi dari analog ke digital itu namanya pencuplikan. Jadi contohnya seperti ini, yang namanya pencuplikan ini seperti ini. Ini cara mengkonversikannya kan berarti kan dia itu pencuplik. Ini dicuplik. Ini namanya mengkonversikannya. Dan kadang-kadang mengkonversikannya ini terjadi kesalahan. Informasi yang akan tersimpan, akan diproses itu bisa saja akan beda. Makanya salah satu kelemahan dari sistem digital itu yaitu kesalahan pencuplikan. Tapi kalau sekarang itu mungkin minim dari kesalahan. Kita nggak bisa membedakan ini sudah benar atau belum. Kalau kita berhubungan dengan yang sederhana-sederhana. Tapi kalau lebih yang kompleks itu akan diperhatikan, apalagi nanti berhubungan dengan sistem misal pengukuran. Nah, urusan dengan pengukuran ini akan berdampak pada memperhatikan dari kesalahan pencuplikan juga. Nah, ini perubahan kelemahan dari sistem digital. Nah, kalau kita lihat dari sistem digital dan sinyalnya, mungkinkah kita temui cacat pada sinyal dalam sebuah rangkaian digital? Padahal kita tahu bahwa sebuah sinyal itu yang musuhnya adalah noise dan distorsi. Jadi mungkinkah kita temui cacat pada sinyal dalam sebuah rangkaian digital? Kalau saya bilang itu ada. Kenapa? Jadi sebenarnya kalau kita lebih detail lagi, yang kita perlukan sebuah sinyal, itu yang kita perlukan adalah dia itu bentuknya kotak bersih seperti ini. Nah gini. Tapi kalau kita dalam sinyal digital itu kita pancarkan, dia terus diterima dan melalui wireless, kadang-kadang yang diterima itu bukan dalam bentuk yang bersih. Mungkin dia itu akan menjadi agak ada garis-garisnya seperti ini, dia untuk seperti ini. Nah ini yang namanya noise. Kadang-kadang ini. Tapi kalau seandainya bentuknya seperti ini masih bisa dibaca
informasinya masih bisa dibaca. Tapi seandainya dia itu udah tidak berbentuk seperti ini, dia itu ini walaupun seperti ini noise namanya. Ini hampir terjadi kesalahan informasi yang diproses nantinya. Nah, ini kalau sebuah sinyal itu diterima. Nah, apalagi nanti kalau kita ketemu yang namanya distorsi. Kalau noise, dia itu kan tidak merubah sinyal, tapi mengganggu, merubah sinyal tidak dirubah, tidak merubah. Jadi dia itu hanya geretan-geretan seperti ini. Seharusnya halus, tapi dia itu geret-geretan, tapi masih bisa dibaca. Jadi kalau noise itu tidak merubah sinyal, tapi kalau distorsi, yang terjadi adalah kalau distorsi itu bisa merubah sebuah sinyal. Jadi dia bentuknya akan menjadi seperti ini, distorsi. Nah, ini sudah dipastikan kalau informasi yang diterima adalah bentuk distorsi, itu hampir tidak bisa diproses lagi. Apalagi dengan sistem wireless nanti. Ini. Jadi mungkin kalau kita berhubungan dengan nanti di alam, di lapangan, itu akan sering kita temui dengan yang namanya noise dan distorsi ini. Nah, ini yang kita perhatikan seandainya nanti kita merancang sebuah sistem digital yang kita terapkan di lingkungan bebas. Gitu. Jadi pasti nanti musuhnya adalah noise dan distorsi. Walaupun noise dan distorsi, kalau kita secara memproses itu kita nggak tahu, tidak tahu karena tidak ada perbedaannya. Tapi kalau kita tahu dari osiloskop nanti digerakkan apa terjadi sebuah kesalahan informasi, itu kita bisa melihat bahwa sinyal itu mungkin terjadi noise atau distorsi. Oke. Jadi tidak 100% sinyal digital itu murni atau kebal dari noise dan distorsi. Jadi kita perlu ingat bahwa noise itu tidak merubah sinyal, tapi dia mulai mengganggu-ganggu. Atau kalau dalam suara, kalau dalam analog, kalau dari segi analog kan bentuknya seperti ini, dia mungkin merubah-rubah akan jadi seperti ini. Nah, kalau kita dengarkan dengan suara mungkin akan mendengarkan sebuah desisan mungkin. Seperti itu atau seperti geruduk-geruduk-geruduk, tapi dia itu masih informasi yang kita dengarkan masih utuh. Tapi kalau distorsi, dia itu akan merubah dari sinyal ini akan merubah jadi cacat seperti ini. Jadi suara sudah beda dengan aslinya. Itu bedanya. Jadi kalau distorsi, dia itu sampai merubah dari sinyalnya. Tapi kalau noise tidak merubah sinyal, tapi kalau distorsi dia sampai merubah sinyal. Yang pasti itu, nah kita masuk ke dalam perbedaannya, nanti mungkin teman-teman bisa membaca sendiri. Bersifat kontinu, bersifat diskret, nah itu ini perbedaannya nanti bisa dibaca di slide ini. Oke. Ini mungkin pembahasan yang agak cepat mengenai sinyal analog dan digital. Setelah ini nanti kita akan bahas langsung ke sistem kendali. Sudah mulai masuk ke dalam sistem kendali. Sebelumnya sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Sebentar, tak keluar dulu.
Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke sistem kendali. Yang jadi patokan pokoknya kalau dalam sistem konsepnya sinyal analog dan digital, yang pasti kita familiar dengan sinyalnya ya. Kalau sinyalnya sinus seperti ini, berarti dia itu kondisi sinyal analog. Kalau diskrit, bentuk diskrit, dia itu nanti bentuknya sinyalnya seperti ini, gambarnya seperti ini, itu digital atau bisa digambarkan dengan seperti ini kotak. Kalau ini dilihat dari spektrumnya, spektrum kalau ini dilihat dari datanya. Yang jelas itu digital dan ini adalah analog. Kita familiar dalam pertemuan ini sebenarnya pengen memfamiliarkan dari bentuk sinyal. Yang pasti patokannya seperti itu, sinyal bentuknya analog dan digital seperti itu. Jadi kita bisa nanti masuk ke dalam bentuk sistem kendalinya. Oke. Kita lanjutkan ke sistem kendali. Oke, dalam sistem kendali, dasar sistem kendali, nanti kita bahas mengenai sistem. Sebenarnya apa itu sistem? Apa kita bisa tahu perbedaan nanti secara otomatis, sistem secara otomatis dan secara manual. Dan kita juga bisa lihat, bisa menggambarkan dari sistem pengendaliannya. Di sini dasarnya kita bisa menggambarkan sebuah diagram blok, sebuah sistem kendali. Misal ada sebuah sistem alat saja, misal alat itu, misal alatnya adalah alatnya bentuknya dia itu misal untuk apa? Pendingin ruangan lah, misal AC. Nanti kita bagaimana dalamannya kita menggambarkan secara diagram blok. Karena diagram blok ini adalah yang menentukan nanti awal, menggambarkan awal dari sistem yang ada di dalam AC ini. Bagaimana cara menggambarnya? Nah, ini kita pelajari pada sistem dasar sistem kendali ini. Ini slide-nya terlalu banyak, jadi mungkin nanti jadi nanti kayaknya cepat karena jam 9 saya ada jadwal lagi. Jadi mungkin nanti kalau ada pertanyaan lewat chat aja atau saya langsung diinterupsi saja. Oke. Kita masuk ke dalam sistem dahulu. Kita sering mendengar sebuah sistem. Sebenarnya sistem itu apa sih? Nah, kita sering mendengar sistem, misal sistem mobil aja. Kita lihat bahwa kalau sistem mobil yang kita lihat di sini adalah ada input, yang pastinya ada input dan sebuah mobilnya dan sebuah outputnya. Dan dia itu input ini bisa berasal dari yang bahannya, bahan bakarnya, terus dia dimasukkan sebagai input terjadi pembakaran, dan pembakaran itu berjalan, dia itu akan terjadi outputnya adalah pergerakan atau perpindahan energi gerak. Nah, mobil ini dia itu terdiri dalamnya itu berbagai komponen. Misal ada di sini ada setirnya, ada bannya, ada knalpot dan semuanya itu ada bodinya. Dia itu menjadi namanya mobil di sini. Dari komponen ini dia itu menjadi kalau dirangkai-rangkai akan jadi mobil. Nah, itu sistem mobil. Saya contohkan lagi misal sistem televisi saja. Kita lihat bahwa ada sinyal gelombang elektromagnet, ya sinyal itu stasiun TV, dia itu ada penerimanya, antenanya, ada inputnya ini, sebagai inputnya ini ada televisinya, terus hasil dari outputnya yaitu berupa gambar atau acara TV. Acara TV. Nah, ini namanya sistem televisi. Dia itu terbentuk dari
berbagai komponen, ada LCD-nya, ada mainboard-nya, ada remote, ada kabel, dan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Nah, terus akan dirangkai menjadi satu, yaitu menjadi sistem televisi. Saya contohkan lagi yang sering kita familiar adalah komputer lah. Komputer itu kan untuk memproses sebuah data. Jadi kita memerlukan ada sebuah data, terus diproses, diinputkan mungkin dengan keyboard, dengan mouse, dengan apapun juga sebagai inputan. Nah, ini adalah komputer PC, ini PC-nya, terus hasil outputnya adalah sebuah informasi. Sebuah informasi. Dan komputer kita sudah tahu bahwa dia itu di dalamnya berbagai komponen, misal ada mainboard, RAM, terus soundcard atau apapun juga, ada mouse dan segala macamnya, ini akan terangkai menjadi satu. Akhirnya dia itu akan menjadi sistem komputer. Nah, dengan melihat contoh ini kita bisa mensimpulkan sebenarnya apa sih sistem itu. Jadi Jadi sistem itu kita bisa mendefinisikan bahwa sistem adalah sekelompok komponen-komponen yang saling bekerja sama. Jadi tadi kelompok-kelompok komponen-komponen ada 1, 2, 3, 4, walaupun ini beda-beda fungsinya, dia itu akan bekerja sama, saling berkaitan menjadi satu fungsi. Nah, itu yang namanya dengan sistem. Saling bekerja sama antara satu dengan yang lain untuk melakukan sebuah proses sedemikian rupa agar target atau yang diinginkan atau sasaran yang dihendaki terpenuhi. Gitu. Jadi ini ada sebuah sistem itu terdiri dari beberapa komponen. Komponen yang mempunyai fungsinya khusus masing-masing, terus saling bekerja sama dan akhirnya akan menjadi sebuah sistem. Seandainya sistem ini ada sistem lagi 1, 2, 3, 4, 5. Ini terjadi sistem 1, sistem 2, sistem 3, misal gitu. Kok dia itu saling bekerja sama antara satu dengan satunya. Kalau ini dikelompokkan menjadi satu tujuan, maka ini juga akan jadikan sistem lagi. Sistem. Nah, sistem itu pokoknya dia berbagai fungsi, komponen-komponen yang diletakkan menjadi satu. Misal tadi di komputer tadi kan ini hard disk, misal dia fungsinya buat apa toh? Berarti kan untuk menyimpan sebuah file. Hard disk ini bisa digunakan ke mungkin di VR, di CCTV, mungkin di PlayStation. Nah, itu kan bisa digunakan, tapi di sini letaknya karena dia di komputer, maka dia itu akan menjadi satu komponen dalam sistem komputer. Dan mainboard mungkin dia letaknya fungsinya buat apa? Untuk mengkomunikasi semuanya agar termanajemen datanya. Maka dia itu tergabung menjadi satu mainboardnya. Terus memori kan dia itu untuk papan coret-coret, untuk penyimpanan sementara. Dia itu akan tergabung menjadi dengan mainboard, dengan hard disk, maka dia itu akan menjadi sistem komputer. Itu. Nah, jadi kalau definisi sistem, kelompok-kelompok yang mempunyai fungsi saling berkaitan, saling bekerja sama akan terhubung menjadi satu dan itu akan menjadi yang namanya sistem. Dan kalau kita gambarkan sebuah diagram blok, ingat bahwa kita dalam merancang apapun juga pasti yang pertama kali kita arahkan, yang kita suguhkan adalah diagram blok dari sistem tersebut. Apalagi nanti kalau masuk ke dalam TA mungkin atau skripsi atau dalam sebuah kita menerangkan sebuah sistem, yang pasti yang kita suguhkan adalah diagram bloknya dulu, yaitu diagram blok sebuah sistemnya. Jadi definisi dari sistem ini kita bisa digambarkan dengan diagram blok sistem. Jadi di situ tadi seperti ada mobil, bahwa ada input, ini pasti, ini tadi mobilnya, berarti mobil ini adalah sistemnya dan hasilnya adalah targetnya apa. Nah, ini contohnya dari diagram blok. Hanya cuma seperti ini. Tapi dengan seperti ini, kita orang lain akan mengetahui bahwa, oh ini sistem.
Sistem seperti apa, bahwa oh ini sistem mobil. Inputnya nanti kita dengan seperti ini bisa banyak pertanyaan. Berarti ini inputnya apa? Nanti ini bisa dijabarkan. Oh sistemnya ini, oh sistem ini apa? Nanti dalamnya apa-apa saja. Nah outputnya nanti apa-apa saja. Nah dengan seperti ini kita bisa mengarahkan dari untuk menginformasikan ke orang lain, misal untuk laporan, kita mengarahkan bahwa kita akan menuju atau membahas ke sana. Itu. Oke. Ini gambar diagram blok secara sederhananya seperti ini. Ini sebuah sistem. Jadi kita akan membahas mengenai sistem kendali. Jadi sistem kendali itu apa sih? Itu tadi sebuah sistem, berarti beberapa komponen-komponen menjadi satu akan menjadi sistem. Nah, ada sistem kendali. Jadi kita ambil contoh, saya ambil contoh bahwa kita akan, ini ada sebuah kompor, terus ada pemanggangnya, oven. Oke, susun jadi satu. Kita akan memanggang roti, bisa jadi di sini roti. Jadi kita lihat ini ada oven, dia dengan kompor gas, terus ada orang di sini. Nah, orang ini akan pengen memanggang sebuah roti dengan durasi masak kue ini 5 menit dengan suhu 90 derajat. Agar dia tahu bahwa kita orang ini waktunya yang diperlukan adalah 5 menit memanggangnya, dia itu memerlukan sebuah waktu kan, jam. Waktu ini dan 90 derajat mungkin dengan di sini ada pengaturan 9 derajatnya suhunya. Kita lihat di sini ada komponen kompor dan oven, ada komponen orang dan komponen pewaktunya agar mengetahui waktunya. Ada 3 komponen dan kalau kita gambarkan sebuah sistemnya, kita contohkan seperti ini. Diagram blok sistem kendali manual oven. Ini kan terkendali dengan manual. Itu inputnya itu memanggang roti, bahwa di sini saya perpatokan, saya program dia selama 5 menit dengan suhu 90 derajat Celcius. Nah, kontrolnya di sini ada kontrol, yaitu kontrolnya adalah otak kita. Dia itu yang memutuskan bahwa saya mulai nanti menutupnya kapan. Berarti kan itu yang berproses adalah otak kita, otak manusia itu. Nah, kalau ada keputusan, misal oke matikan sudah 5 menit, maka yang bekerja itu adalah otot tangan manusia tersebut. Atau bisa juga dinamakan dalam sistem kendali itu aktuator. Dan otot itu akan memutar dari katup gas untuk agar oven itu mungkin dimatikan. Dan ini adalah seperti eksekutornya. Dan untuk mengendalikan nanti menjadi outputnya akan jadi output atau nilai suhu yang diinginkan, yaitu 5 menit selama 90 derajat Celcius, suhunya 90 derajat Celcius. Dan ini seandainya kan hanya dia itu melihat, otak itu terus dia itu diputar, katupnya dimatikan, itu kan belum sebuah proses. Untuk bisa memproses sebuah keputusan, orang itu kan harus melihat jam itu. Makanya di sini ada mata sebagai sensor untuk melihat jam. Nah, mata itu akan jadi komponen sensor dan dia itu akan yang memicu untuk otak bahwa ini sudah bisa dimatikan atau belum. Nah, ini gambarannya seperti ini diagram blok. Bahwa yang pasti kalau dalam sistem dikendali, dia itu ada komponennya adalah input, ada sebuah input yang pasti adalah input, yang pasti dia kontrol ada, aktuator sebagai driver pemicunya atau saklarnya, terus plan itu adalah dia itu eksekutornya, dan sensor adalah dia itu sebagai timbal balik untuk kontrolnya. Oke, saya ambil contoh lagi sistem kendali otomatis. Kita bisa ini ada sistem kendali otomatis, kita putar yang diinginkan. Misal setting, dia itu di setting 5 menit. Terus selama dia itu suhunya yang diinginkan adalah 90 derajat.
Udah disetting, terus dia bisa berjalan sendiri. Dan orang ini dia itu cuma menunggu saja. Dengan seperti ini kita bisa menggambarkan diagram blok dari sistem ini, sistem kendali ini. Oke, diagram bloknya mungkin kita setting input. Kita yang diperlukan adalah waktunya 5 menit 90 derajat Celcius. Kita menggunakan microcontrol. Oke, kontrolnya kita menggunakan ada kontrol. Kalau di tadi yang manual ini adalah otaknya, aktuatornya itu kalau di dalam itu yang manual itu adalah tangan, tapi kalau di sini adalah relay atau switch saklarnya. Dan plan itu mulai heater opennya, pemanas dari yang di open. Itu sama. Terus ada sebuah sensor untuk umpan balik ke dalam mikrokontrolnya agar terjadi keputusan bahwa dia itu sudah derajatnya sudah 90 derajat atau belum. Berarti seandainya 30 derajat, oh belum 30 derajat, berarti panaskan terus. Nah gitu. Itu berasal dari keputusannya dari sensor. Itu sensor kalau dalam tadi yang manual adalah ini mata kalau manusia. Oke. Dengan seperti itu kita bisa membedakan antara sistem otomatis dan manual. Jadi kalau kita melihat ini, sistem ini dia itu otomatis atau manual. Kalau kita melihat dia itu di sini ada bak mandi atau bak air, penampung air, terus airnya di sini pengen mengisi, dia itu ada manusianya, tapi manusia dia melihat dari ketinggian air ini. Nah, seandainya dia sudah penuh, maka tangan ini dia itu akan menutup dari keran. Kalau dia kosong berarti dia membuka. Maka dengan seperti ini bisa dinamakan dengan manual. Sistem kendali secara manual. Dan ini juga sama, ada fluid, ada cairan yang ditampung, dan orang ini dia itu akan memperhatikan dari ketinggiannya, dan valve-nya ini adalah buka tutupnya, on off-nya, dan fluid ini adalah hasil output-nya. Ini bisa dikatakan bahwa ini sistem kendali secara manual. Oke. Kalau sistem kendali otomatis, seperti tadi sama saja ada fluid, cairan dia itu tertampung, tapi di sini ada penampung, sensor, misal penampung air itu kan biasanya ada pelampung, dia itu yang memicu, yang masuk ke dalam sensor dan langsung dikontrol. Dia ngontrolnya apa, dan kontrol ini akan mengacu pada aktuatornya dan masuk ke dalam sistem saklarnya, kerannya. Maka ini bisa namakan dengan sistem kendali secara otomatisnya. Atau kita gambarkan kalau dalam bak sesungguhnya atau water, ini pelampung dari air. Nah, ini bisa seperti ini. Ini secara otomatis. Jadi kalau kita mendefinisikan bahwa definisi dari sistem kendali itu, sistem kendali adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan suatu proses pada sistem agar output keluaran sistem yang dihasilkan dapat dikendalikan sedemikian rupa. Dapat dikendalikan agar tidak terjadi sebuah kesalahan. Ini sistem kendali. Jadi output dari sistem kendali itu dalam hal ini kenapa dikendalikan? Itu ada 3 poin. Yaitu pertama kestabilannya. Agar stabil, misal kita mengendalikan sebuah kecepatan motor. Mungkin dalam prakteknya mungkin robot, agar dia kecepatannya bisa stabil, terus dia bisa konstan, terus dia itu lebih bisa terkendali. Nah, ini bisa dengan tujuannya yaitu untuk kestabilannya sistem kendali ini. Dan kedua adalah ketelitian, mungkin contohnya ini dalam pengukuran suhu, pengukuran air, pengukuran apapun. Nah, ini ketelitiannya. Karena kalau kita masuk sistem kendali dan kita masuk ke dalam sistem kendali secara digital, ini ketelitiannya bisa kita kendalikan atau direkayasa. Jadi sistem ketelitiannya bisa terkendali, dan kedinamisannya. Istilah umumnya yaitu kondisi yang terus-menerus. Kalau dinamis, dia terus-menerus. Yang diinginkan misal A, berarti A berkesinambungan secara dinamis mengikuti dari kebutuhan yang diinginkan. Lebih dinamis.
Seandainya tanpa ada sistem kendali, mungkin tingkat kestabilan kita nggak tahu seperti apa hasilnya, ketelitian juga tidak bisa dilihat, kedinamisannya juga tidak bisa tercapai. Gitu. Jadi kalau sistem kendali, tadi kalau sistem dia bentuknya hanya input ke sistem, hasilnya adalah output. Tadi kalau sistem kendali, dia itu ada kontrol, terus proses, dan hasilnya adalah outputnya. Saya kasih contoh lagi kendali pada sistem air seperti ini. Oke, sistem air dia itu ada pompa, ada pelampungnya sebagai nanti on off-nya sebagai pompanya, dan dia itu nanti akan digunakan misal dia itu akan berkurang, maka pelampung ini akan turun, maka akan meng-on-kan dari pompanya. Ini salah satu contohnya. Ini sistem kendali pada sistem air, misal contohnya seperti ini. Pada saat dia itu pelampungnya dia itu ke bawah semua, maka terjadi penutupan switch-nya akan jadi on. Seandainya cuma satu, berarti kondisinya akan masih tetap on. Seandainya dia itu ada dua-duanya jadi off. Dan misal satu dalam kondisi setelah dia itu keduanya melampung, dia juga masih off. Kondisi-kondisinya seperti ini. Dan dengan seperti ini kita melihat dari sistem pada tandon air ini, kita bisa menggambarkan sebuah kontrolernya, sistem diagram bloknya. Nah, sistem diagram blok kita bisa lihat bahwa nilai input tinggi air yang kita inginkan, terus kontrol sebagai saklar otomatisnya, terus motor listrik sebagai ini pompa airnya, terus tandonnya itu ini, terus ada sensor adalah pelampungnya. Ini sistem kendali. Jadi sistem kendali terdiri dari atas sekelompok komponen-komponen yang saling bekerja sama. Nah, itu kan istilah sistem. Berbagai komponen yang saling bekerja sama satu sama lain secara berurutan untuk mengendalikan sebuah proses agar output sistem sesuai dengan yang dikehendaki. Ini istilah sistem kendali. Saya contohkan lagi juga, misal pintu otomatis, ini juga sistem kendali. Dia itu gambarannya, dia itu ada sensor yang ada ini untuk mendeteksi orang yang di bawahnya. Setelah dia terdeteksi, dia itu pintu akan terbuka, dan komponen-komponen yang ada di dalamnya adalah bentuk seperti ini, dan kita bisa menggambarkan dari diagram blok sistem pintu otomatisnya, yaitu mikrokontrol, terus motor sebagai penggeraknya, daun pintunya, terus untuk mendeteksi orangnya adalah sensor ini. Dalam bentuk nyatanya ini seperti ini, gini. Oke, next. Saya juga tercontohkan lagi di lift seperti ini. Nanti mungkin bisa lihat di slide saja. Saya next saja di sini. Yang pasti nanti yang namanya aktuator itu adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistemnya. Jadi kalau aktuator itu, dia itu yang menggerakkan, yang memicunya, menggerakkan. Jadi aktuator, terus nanti ada plan-nya, dia itulah adalah ya yang seperangkat peralatan yang mungkin terdiri dari beberapa mesin. Inilah seperti di eksekutornya, motor yang bekerjanya. Kalau plan. Kalau aktuator adalah dia itu penggeraknya, maksudnya dia itu yang memicu drivernya. Kalau seringnya drivernya, tinggal baru plan-nya itu yang namanya itu barangnya perputarannya. Kalau mau sebuah motor. Oke, kalau sistem kendali seperti ini saya next saja. Yang pasti nanti kita membedakan mengenai pengelompokan sistem kendali berdasarkan sistem pengendaliannya. Jadi ada dua sistem pengendalian. Jadi nanti ada sistem kendali secara loop control system, open loop control system, loop terbuka, dan loop tertutup, closed loop control system. Jadi kalau loop terbuka itu seperti kita menggunakan meran sebuah apa istilahnya kipas angin misal gitu. Kita kan kipas angin, dia itu berputar terus-menerus, tapi kita tidak tahu kecepatan dari angin itu seberapa. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi dia itu kita hanya memberikan outputnya saja, tidak peduli dengan inputnya.
Jadi anggap saja tidak ada sensor untuk mengendalikan bahwa dia itu posisi pengen dicepatkan atau dilambatkan. Jadi sistem kendali loop terbuka itu sama saja dengan keluaran sistem tidak dipengaruhi oleh aksi pengontrolan. Itu hasil keluaran dari sistem tidak diukur dan diumpan balikan. Jadi tidak ada sensor, anggap saja tidak ada sensor untuk dibandingkan dengan masukan sistem. Jadi pada sistem loop terbuka, keluaran sistem sepenuhnya ditentukan oleh pengaturan awal. Jadi saya ambil contoh, dalam sistem loop terbuka itu seperti pada ini, sistem kontrol loop terbuka. Kita coba ada keran air, kita buka, terus kita tinggal pergi, dia itu akan keluar terus. Tapi di sini tidak ada orang yang mengendalikannya atau tidak ada sensor, maka dia itu akan keluar terus, nggak peduli apa yang terjadi, maka keluar terus. Seandainya dia itu airnya itu melumper, maka dia itu tidak bisa dikendalikan. Nah, biasanya kalau loop terbuka, dia itu ada timernya, bahwa dia itu ada, misal ada programnya di sini, ada cuma 1 menit buka dari ini keran ini, maka dia terbuka menjadi 1 menit, maka akan mengalir selama 1 menit. Setelah 1 menit dia itu akan tertutup. Itu namanya loop terbuka. Kita contohkan lagi sistem cuci, misal mesin cuci. Kalau mesin cuci dia itu kan sistemnya kontrol timer. Kita mencuci misal dia itu 30 menit. Setelah 30 menit ya sudah. Setelah itu 30 menit berarti dia pengeringan, misal 15 menit. Kan dia basisnya adalah waktu dan tidak ada sensor untuk mengendalikannya. Makanya dia itu basisnya waktu, akan terjadi ada mesin cucinya, terus hasilnya adalah pakaian yang telah tercuci. Kalau keuntungan dari sistem kendali terbuka, keuntungannya adalah sederhana karena tidak ada sensor. Dia itu hanya berbasis waktu. Jadi kita seperti timer saja. Tapi kekurangannya tidak ada faktor koreksi. Jadi kita bisa pengennya mengendalikan misal kecepatannya itu 100 rpm, kita nggak tahu pengennya kadang-kadang yang terjadi itu 150 atau 200 rpm, kita nggak bisa mengetahuinya. Jadi ketelitian sistem bergantung pada kalibrasi awal. Itu. Contohnya saya langsung contohkan seperti di traffic light. Traffic light itu kan basisnya adalah waktu. Dia itu dikontrol dari awal, misal 100 menit, setelah 100 menit, misal 100 menit dihitung merah, terus setelah itu kuning adalah dia itu misal 5 detik, dan hijau misal ini dia itu misal 15 detik. Nah ini kan sudah diprogram dan tidak bergantung pada misal dia itu bisa beradaptasi, berarti dia itu memerlukan sebuah sensor untuk masukannya. Karena dia itu berbasis waktu, maka ini bisa dinamakan dengan loop terbuka, sistem kendali loop terbuka. Jadi kalau kita ambil dari diagram bloknya, di sini ada kontrol timernya, terus lampu lalu lintas, merah, hijau, kuningnya, sudah ini, maka hasilnya ada output. Ini dia dalam bentuk diagram bloknya. Kalau kita sistem loop tertutup, itu yang pasti keluaran sistem berpengaruh secara langsung terhadap aksi pengontrolan. Sistem keluaran sistem diumpan balikan ke kontrol untuk dibandingkan dengan sinyal masukannya. Jadi loop terbuka, loop tertutup, dia ada sebuah kontrol di sini, kontrol dalam bentuk komparator, kontrol, plan, ini sama saja. Terus yang pasti dia itu ada umpan baliknya. Ada yang kebalik ke awal lagi. Biasanya ini adalah sensornya misal. Jadi sinyal kesalahan penggerakan merupakan hasil selisih dari sinyal masukan dan sinyal umpan balik diumpankan kembali ke kontrol untuk mereduksi kesalahan. Jadi semua outputnya itu belum sesuai, di sini belum sesuai, maka dia itu sensor ini akan menginformasikan ke dalam kontrol, dia itu akan lebih mengadaptasi agar outputnya sesuai dengan yang diinginkan. Itu.
Oke. Ini salah satu contoh yang lebih yang mudah, bahwa ini ada air, water tank, tandon air. Seandainya dia itu mengisi, seandainya dia sudah penuh, maka ini pelampung ini akan mensaklar untuk memutuskan sebuah katupnya. Nah, ini termasuk sistem kendali secara tertutup. Sistem kendali loop tertutup. Kalau kita gambarkan, oke, kontrolnya katup sebagai pneumatiknya, dia sebagai saklarnya, terus bak air dia itu sebagai tujuannya, terus pelampungnya adalah sebagai sensornya untuk mengontrolkan, untuk memutuskan bahwa dia itu katup itu on atau off. Gambarannya. Oke. Jadi sistem kendali secara tertutup mempunyai kerugian terdapat banyak komponen, karena dia komponennya memerlukan sensor, terus keputusannya itu akan lebih mahal, dan kemungkinan kerusakan akan lebih besar karena sensor adalah dia itu seperti meraba, jadi rentan dengan kerusakan. Itu sistem kendali dilihat dari cara pengendaliannya. Jadi ada loop terbuka dan loop tertutup. Seandainya nanti kita merancang sebuah sistem, kita bisa menggambarkan bahwa ini loop terbuka atau tertutup. Jadi kita bisa menggambarkan, menyuguhkan bahwa sistem kita ini termasuk loop tertutup misal. Berarti kita bisa tahu sensornya apa untuk mengendalikan, untuk memasukkan sebagai pemicunya apa gitu. Sensornya seperti apa. Tapi loop terbuka berarti bagaimana pengaturan awalnya. Nah, dengan seperti itu kita bisa tahu bahwa dengan hanya melihat diagram blok kita sudah tahu sistem kerjanya, terus komponen yang akan digunakan. Gitu. Jadi dalam laporan, dalam sebuah perancangan, dalam sebuah tim, yang pertama kali untuk melihatnya sebuah sistem adalah dengan menggambarkan diagram blok. Ini bisa sebagai acuan, nanti bisa lihat di slide ini, dipelajari lebih lanjut. Dan ada dilihat secara cara kerjanya. Dari cara kerjanya itu ada otomatis dan secara manual. Mungkin kalau secara otomatis dia itu tanpa ada orang, kan manual dia itu memerlukan orangnya. Jadi sistem kendali manual, aksi pengendalian dilakukan oleh operator. Ini cara kendali secara manual. Keuntungannya konstruksi sederhana, murah, kerugiannya kemungkinan kesalahan relatif besar. Kenapa? Contohnya misal seperti ini, sebuah ada operator, kemungkinan kesalahan dia itu akan besar. Kondisi operator itu tidak pasti. Mungkin kadang-kadang dia sehat. Oke, kalau sehat berarti sistem ini bisa berjalan normal. Tapi pada saat dia mengantuk atau pada saat dia sakit, pasti kondisinya itu akan berbeda dengan kondisi yang sehat. Makanya itu tidak pasti atau tidak menentu kalau sistem kendali secara manual, karena dia memerlukan sebuah operator. Tapi ini bisa kita gambarkan secara diagram bloknya juga. Jadi suhu tinggi seperti awal ada otot sebagai ininya, drivernya, terus katup sebagai eksekutornya, heater, terus matanya adalah sebagai ininya, umpan balik ke otak. Nah, ini kita kebalikan dari sistem kendali secara otomatis. Jadi sistem kendali otomatis tanpa memerlukan operator. Jadi semua sistem dilakukan secara otomatis oleh komponen-komponen kendali yang terdiri dari seperangkat peralatan elektronik yang saling bekerja sama sedemikian rupa sehingga menghasilkan keluaran sesuai dengan yang dikehendaki. Oke. Jadi prinsipnya itu tanpa ada operator. Kalau manual itu perlu operator, kalau otomatis itu tanpa ada operator. Contohnya lagi seperti tadi sistem kendali otomatis heater. Kalau tadi sebagai pembuka penutup katupnya itu adalah manusia, tapi di sini menggunakan kontrol secara elektronik.
Dia itu mengendalikan, seandainya suhunya berapa, misalnya berapa yang dikehendaki, waktunya berapa, nanti dia itu akan membuka dan menutup katupnya. Dan ini kalau digambarkan akan jadi kontrol, walaupun sama-sama dia itu ada loopnya, tapi di sini adalah kontrol atau pneumatic heater, dia itu umpan balik. Cuma ini sensornya tadi, kalau yang manual itu manusia, tapi kalau ini adalah pengukuran dan elektroniknya untuk memutuskan ke kontrolnya. Jadi yang pasti, yang kita melihat dari sistem kendali dari cara kerjanya itu ada otomatis dan manual. Kalau dari cara pengendalian itu ada loop terbuka dan loop tertutup. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mohon maaf, agak keburu-buru. Enggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya mau ini apa? Yang di sini itu ada nggak yang apapun di Kesugihan, atau ada yang jauh dari Kesugihan nggak mahasiswa yang di sini? Ini soal nanti prakteknya gimana gitu loh. Gimana? Besok kan kita ada jam lagi, jam 9. Jadi maksud saya, seandainya kok mau nanti digabung dengan karyawan untuk praktek yang sama, besok kan kalau bisa kan pertemuan besok itu sudah praktek. Itu ngambil-ngambil alat prakteknya di tempat taman baca itu loh. Ada nggak ya yang bisa mewakili untuk ngambil barangnya? Ya boleh Pak. Kalau seandainya tak gabung, mau nggak? Tapi waktunya itu nanti malam jam 16.30. Kira-kira pada mau nggak? Soalnya biar waktunya lama, terus nanti bisa. Soalnya kalau besok kita praktek kok cuma 1 jam, kayaknya kurang deh. Itu memerlukan 2 atau 3 atau sampai 4 jam. Nah. Tapi takutnya yang di pondok itu gimana bagi waktunya? Saya sih bisa Pak. Kalau lainnya, yang lain? Soalnya yang kelas karyawan kemarin sudah ngambil dan sudah dipraktekkan, malah belum masuk pertemuan malah sudah praktek sendiri-sendiri. Jadi mereka itu malah sudah mendahului yang kelas reguler. Belum suruh praktek tapi udah di otak-atik sendiri. Mereka udah malah bikin alatnya udah jadi semua malah. Itu takutnya nanti yang reguler ketinggalan jauh banget. Itu. Kalau mau saya gabungkan, nanti kita ketemu lagi, jadi hari Rabu mungkin sudah nggak ada kuliah lagi. Hari Kamis ya, hari apa ya, hari Kamis itu. Nah terus kalau mau ikut nanti kuliah nanti, berarti mau nggak mau ada yang ngambil alat buat prakteknya. Itu sudah saya tinggalkan, tinggal 6. Di sini kan 6 mahasiswa. Tuh.
Gimana yang lainnya? Soalnya UTS besok itu mengenai pertemuan itu yang menentukan. Kayaknya kalau ini kalian itu nggak perlu mempelajari ngapalin, apalagi ngapalin nggak mungkin. Nggak usah diapalin. Soalnya besok UTS mengenai praktek itu. Jadi pikir saya dikonsentrasi di prakteknya nanti. Gitu. Gimana yang lainnya? Kalau setuju nanti gabungkan. Iya, priwe ya. Oke, aku sih oke baik ya. Atau gini, yang penting yang ada di kesugihan, tolong ambil itu alat prakteknya di tempat saya di Taman Baca. Kemarin saya sudah pesan saya sama ibu saya, kalau ada yang mau ngambil suruh dikasihkan. Itu ada 6, Iya itu kan bisa yang Pak. di sini ada nama mahasiswa, nanti tolong disebarkan semuanya. Gitu aja. Terus nanti mau ikut enggaknya, saya harap sih nanti ikut, biar nanti lebih lama, terus nanti bisa tahu kelas karyawan itu seperti apa, nanti akan lebih memotivasi kalian bisa lebih ini lagi. Soalnya mereka malah sudah praktek sendiri-sendiri, jadi udah bisa. Berarti nanti sore kita praktek ya Pak. Iya, langsung praktek. Jadi nanti tolong diambil alatnya, terus ditancepin tolong, terus nanti perlu driver, cari-cari driver dulu. Nanti Iya diinfo Pak. gitu aja. Oke, nanti ada yang ngambil ya ke tempat saya ya. Iya Pak. Ya, oke. Nanti saya tak WA yang di rumah, soalnya saya udah di Jogja lagi, jadi makanya ini enggak di rumah. Oke gitu, karena ini nanti komunikasi di grup aja selanjutnya. Ini sudah jam 9, saya ada acara. Mungkin ini perkuliahan saya hitung 2 kali pertemuan. Jadi setelah ini sudah langsung praktek. Seandainya nanti malam praktek, seandainya masih kurang, besok mau tambah nggak apa-apa. Gitu. Takutnya kalau Iya kita Pak. mengandalkan hari Kamis nanti nggak cukup waktunya, nggak bisa nggarap. Soalnya soalnya itu sudah ditumpuk ke kampus. Jadi mau nggak mau saya ngejar itunya, materinya. Gitu ya. Oke. Iya. Iya. Oke, pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.